Namun, setelah kejadian ini, kesan Qin Yichen tentang Little Fatty, yang dianggap sebagai harta karun alchemy Dao, telah berubah, dan bahkan mengatakan bahwa dia mencengangkan. Selain itu, kita harus tahu bahwa Zhuge Qingfeng tidak buruk, dan dia tidak menyanyikan sekte yang sama dengan mengandalkan mulut gagahnya sendiri, yang sangat mengutuk. Lagi pula, jika dia menginginkan biaya penyegelan, dia dapat sepenuhnya memintanya secara pribadi, tetapi dia melakukannya di depan Wang Fu. Jelas bahwa saya bercanda. Setelah Qin Yichen dua berjalan berdampingan untuk beberapa saat, Zhan Hongxian menoleh ke belakang lagi. Sosok yang sedikit gemuk itu masih bertahan, yang sedikit menyentuhnya. Dia berkata kepada transmisi suara sebelumnya, sebenarnya, saudara muda Feng sudah sangat teruji. Qin Pil Master tidak tahu, King Junior Brother Feng, ketika dia pertama kali datang ke Immortal Sect, dia hanya memberi orang magang dan naik ke masa kini selangkah demi selangkah. Itu bisa dikatakan sebagai sejarah inspirasi. Qin Yichen menunjukkan keterkejutannya, dan Zhan Hongqiao berkata, pada saat yang sama, itu juga karena frasa, Thunderman, sehingga dia masuk ke dalam visi guru dan semua marsial paman. Sejak saat itu, saudara muda Feng dari dinasti Qing telah mengantar masa depannya sendiri. Dan dia benar-benar memenuhi kesempatan yang dia dapatkan secara tidak sengaja, dan sangat rajin. Dan guru kadang-kadang menjaga King Brother Feng. Sekelompok marsial paman sering mengajar King Brother Feng. Dan bahkan jika pemahaman King Brother Feng sendiri tidak terbatas, pencapaian saat ini tidak akan terbatas pada tingkat menengah Ordo Suci. Jadi begitu, Qin Yichen juga melirik ke belakang, membenarkan bahwa Zhuge Qingfeng bergerak sedikit lebih jauh. Ngomong-ngomong, mulut Zhuge Pil Master sangat bersemangat. Bisakah dia mengutuk orang sampai mati? Bukan Qin Yichen yang mengukur perut pria itu dengan hati penjahat. Tetapi jika Zhuge Qingfeng benar-benar sangat kuat, bukankah dia harus dikutuk sampai mati oleh musuh yang berani mengikuti sekte abadi Yuan Surgawi? Misalnya, bawa Zhuge Qingfeng ke upacara sekte abadi. Namun, Zhan Hongxiu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kamu bisa membunuh hidupmu dengan menggerakkan mulutmu? Tapi sekali lagi, kemampuan King Junior Brother Feng untuk mengutuk orang telah meningkat. Oh, Qin Yichen mengedipkan matanya, dan cukup tertarik. Bagaimana Anda mengatakan itu? Zhan Hongxiu menjelaskan, Qin Pil Master harus tahu bahwa meskipun itu adalah sekte abadi, itu pasti akan menyebabkan intimidasi terhadap sekte yang sama. Qin Yichen dapat memahami bahwa hal semacam ini terlalu umum. Bahkan sekte abadi tidak dapat sepenuhnya melarangnya, dan Zhan Hongxiu berkata, pada awalnya, saudara muda Feng dari King masih mengalahkan Pil Master lainnya pada saat itu. Setelah diintimidasi dan dikucilkan, King Junior Brother Feng mengutuk setidaknya orang-orang yang jatuh, atau kendi dan mangkuknya jatuh. Saya hanya mendengar setelah itu bahwa sebagian besar kutukan ini terpenuhi, tetapi pada saat itu, tidak ada yang tahu bahwa itu adalah King Junior Brother Feng. Qin Yichen memikirkannya juga, Zhuge Qingfeng bukan orang bodoh. Dia tidak pernah berbicara buruk secara langsung. Terlebih lagi, setelah diketahui, menurut status Zhuge Qingfeng saat itu, tidak ada yang bisa diincar setiap hari. Zhan Hongxiu berkata, tapi ingat, saya baru saja memberitahu Anda sepatah kata dari saudara muda Feng, dan membiarkan seorang murid Ordo Suci diciptakan oleh setting. Kejadian ini mengejutkan Master dan semua Master. Setelah penyelidikan, guru tahu bahwa pada saat itu, King Brother Feng diganggu secara menyedihkan oleh pria itu. Dan dia juga melakukan serangan yang kejam. Dikatakan bahwa pria itu bahkan ingin meminta Junior Brother Feng setiap tahun. Sumber daya murid, Qin Yichen menarik napas dingin, yang memang berlebihan dan merampok sumber daya orang, yang setara dengan menghancurkan masa depan Zhuge Qingfeng. Tidak heran mereka mengucapkan kata-kata yang begitu keras. Setelah itu, saudara muda Feng Qing dibawa ke Inner Sect dan Hall, yang dilihat oleh Master Qin Pil. Setelah Zhan Hongxiu menjelaskan, Qin Yichen melamun. Hal pertama yang paling mengejutkannya adalah kemampuan nasib buruk itu. Tidak apa-apa jatuh, tapi semakin parah. Anda harus tahu bahwa jatuh dan tersambar petir berjarak 2 yard. Mungkinkah, semakin buruk Zhuge Pil Master diintimidasi, semakin buruk kutukannya? Zhan Hongxiu mendengar ini tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Kuncinya adalah tidak ada yang melakukannya dengan sengaja sejak saat itu. Tapi aku takut Qin Pil Master. Kamu juga berpikir bahwa keunggulan Junior Brother Feng lebih dari sekadar keberuntungan, kan? Qin Yichen tentu tidak percaya ini bisa dijelaskan dengan keberuntungan. Boleh dibilang 2 kali, tapi kok bisa ada kebetulan seperti itu? Selain itu, ini dapat dianggap sebagai harta karun alchemy Dao. Jadi saya khawatir bahkan Huang Fui pun merasa bahwa Zhuge Qingfeng itu cantik. Qin Yichen melirik Zhuge Qingfeng lagi. Meskipun yang terakhir jatuh semakin jauh, dia masih tidak menyerah. Alis Qin Yichen sedikit mengernyit. Zhuge Qingfeng sama sekali tidak terlihat. Setidaknya dia tidak bisa melihatnya. Setelah memikirkannya, Qin Yichen bertanya lagi, karena senior Huang Fu mengetahui hal ini, apakah dia tidak mempelajarinya secara mendalam?
Menurut pendapatnya, latar belakang Huang Fu yang berpengalaman dan berpengetahuan luas serta sekte abadi Yuan Surgawi sangat dalam, dan itu harus dipahami lebih baik daripada dia. Namun, Zhang Hongshu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bilang, guru juga berpikir bahwa jika King Junior Brother Feng benar-benar kuat, maka kultivasilah. Siapa yang berani menentang sekte abadi Yuan Surgawi saya? Sayangnya, guru berkonsultasi dengan banyak buku kuno, dan bahkan berkonsultasi dengan guru senior lainnya, tetapi akhirnya tidak tahu apa-apa. Karena itu, Zhang Hongxiong menghela nafas, tapi tidak ada salahnya. Bagaimanapun juga, kakak muda Feng biasanya sangat baik, maksud guru. Biarkan dia tumbuh sebelum dia berkata. Qin Yichen sedikit mengangguk, dan bahkan Huang Fui tidak dapat menemukan masalahnya, apalagi yang bisa dia katakan. Namun, ketika Qin Yichen melangkah ke lapisan ketiga menara guntur, dia mendengar cibiran teratai merah dari lautan kesadaran. Lelucon. Maka Little Fatty adalah 100 juta dalam 10.000 tidak memilikinya. Master abadi kelas 1, tentu saja, terbatas pada keraguan itu saja. Qin Yichen tercengang, tetapi hal pertama yang dikatakan kepadanya adalah, apa guru abadi tingkat 1? Pada saat itu, dapat dimengerti untuk menganggap Feng Old Patriarch sebagai Messi Old Man. Tetapi dia tidak menyangka bahwa barang-barang Honglian bahkan tidak ada di mata Huang Fuyu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengurus ini. Qin Yichen juga terbiasa dengan nada menyendiri dan jauh di Honglian secara normal. Dan kemudian dia hanya berkata, ini 10 juta-juta 10.000 tanpa bencana. Haruskah kita menjadi sangat kuat? Honglian masih belum muncul. Karena jangkauan persepsi Huang Fuyu sangat lebar. Tetapi tangannya melingkar di dalam laut kesadaran Qin Yichen. Dan bibir sandalnya sedikit terangkat. Tentu saja. Tapi dengan sepengetahuan Anda, saya yakin senior ini membuat misteri. Tanda seru. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Ini dia lagi. Anda akan mati tanpa menunjuk. Qin Yichen juga pintar kali ini. Dan bahkan melaporkan cibiran. Potong. Sungguh bencana. Saya pikir Anda mengada-ada. Honglian langsung tidak senang. Seolah terprovokasi. Saya bohong? Ben senior baik untukmu. Qin Yichen memikirkannya. Tetapi masih tidak mengatakannya. Tetapi malah mengatakan sepanjang topik. Kalau begitu, seberapa buruk bencana ini? HMPH, kamu masih harus membiarkan senior ini memberimu pengalaman yang panjang. Honglian bahkan lebih bangga. Faktanya, dengan kebijaksanaan spiritualnya, dia tahu bahwa Qin Yichen hanya memotivasi dia, tetapi dia tidak tahan. Dengar, jika malapetaka adalah pencapaian besar, siapapun yang ingin hidup mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi jika Anda ingin membiarkan siapapun mati, gerakkan saja mulut Anda. Qin Yichen bergumam diam-diam, sangat kuat. Hanya berbicara dan tertawa bisa membunuhmu.